Sobat PSI semuanya, di video kali ini kami akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana prospek terhadap salah satu emiten yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, BPS telah merilis data tentang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020, di mana menurut berita resmi statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 secara umum adalah mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kalau kita bandingkan antara triwulan 4 tahun 2020 dengan triwulan 4 tahun 2019, ekonomi Indonesia mengalami penurunan 2,19% year on year. Kemudian kalau kita bandingkan antara triwulan 4 dengan triwulan 3 2020, ekonomi Indonesia sedikit mengalami kontraksi sebesar 0,42%. Seperti yang kita ketahui, sepanjang tahun 2020 ini, kecuali di kuartal 1, ekonomi Indonesia memang sedang mengalami kontraksi dikarenakan oleh pandemi COVID. Di kuartal 1 kita sempat positif 2%, kemudian di kuartal 2 kita minus 5%, di kuartal 3 kita minus 2,49%, dan di kuartal 4 ini dibandingkan dengan kuartal 3 kecenderungannya sedikit menurun. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam per sektor, di mana salah satu sektor yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, di triwulan 4 2020, kalau kita lihat perbandingan terhadap triwulan 3 2020, artinya kita membandingkan kuartal ke kuartal, pengadaan listrik dan gas justru mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 0,94%. Dari data ini kita bisa melihat meskipun dalam kondisi pandemi COVID, tapi untuk pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan listrik dan gas ini tetap mengalami pertumbuhan kuartal to kuartal 3 2020 ke kuartal 4 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berkecimpung di dalam sektor tersebut masih mampu mengalami pertumbuhan meskipun dalam kondisi yang susah, di mana konsumsi masyarakat cenderung menurun, pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Di situ tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan industri maupun manufaktur secara umum. Akan tetapi kalau kita melihat laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, untuk sektor pengadaan listrik dan gas ini justru mengalami positif meskipun pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan salah satu indikasi positif bahwa sektor ini masih mampu bertahan di era pandemik. Jadi di video berikutnya kami akan sedikit mengulas bagaimana prospek dari saham atau emiten yang bergerak di bidang pengadaan gas ini, yang seperti kita ketahui salah satunya adalah perusahaan gas negara yang cukup terkenal sebagai emiten infrastruktur yang melakukan pengadaan dan distribusi gas alam. Oke, kita lanjut ke video berikutnya untuk pengulasan sejarah tentang perusahaan gas negara. Kita mau bahas mengenai sejarahnya perusahaan gas negara TBK atau biasa disingkat PGN. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya itu awalnya perusahaan gas negara itu bukan punya pemerintah Indonesia, melainkan dimiliki oleh Belanda, tepatnya oleh keluarga Eijkman. Pada tahun 1859, keluarga Eijkman mendirikan perusahaan gas swasta yang diberi nama firma
LJN Eindhoven and O Groven Haji. Akan tetapi pada tahun 1863 perusahaan tersebut diambil alih oleh pemerintah Belanda dan namanya diubah menjadi NIGM. Lalu kemudian pada tahun 1950 bidang bisnis perusahaannya bertambah dari yang awalnya hanya berupa perusahaan gas saja menjadi perusahaan gas dan juga penyedia pembangkit listrik, sehingga nama perusahaannya pun kembali berubah menjadi NVOGEM. Kemudian pada tahun 1998 terjadi peralihan perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan milik pemerintah Belanda beralih menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia dan namanya pun diganti menjadi BP3LG. Pada tahun 1961 terjadi perubahan nama kembali menjadi BPUPLN atau Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, dikarenakan adanya penggabungan antara perusahaan gas dan perusahaan listrik negara. Akan tetapi pada tahun 1965 pemerintah memutuskan untuk memisahkan kembali perusahaan tersebut menjadi perusahaan masing-masing. Jadi ada perusahaan listrik negara yang berdiri sendiri dan juga perusahaan gas negara yang berdiri sendiri. Setelah berpisah pada tahun tersebut, maka ditetapkanlah di tahun 1965 itu menjadi hari jadinya atau hari berdirinya perusahaan gas negara dengan status sebagai perusahaan negara. Kemudian pada tahun 1984 terjadi perubahan status perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan gas negara menjadi perusahaan umum atau Perum, sehingga namanya juga diganti menjadi perusahaan umum gas negara. Lalu pada tahun 1994 terjadi perubahan status kembali dari yang semula merupakan perusahaan umum gas negara menjadi perusahaan Persero, sehingga namanya juga berubah kembali menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero. Pada tahun 1998 perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi ruas Gresik Duri. Lalu kemudian di tahun 2002 perusahaan gas negara mendirikan anak perusahaan pertamanya, yaitu PT Transportasi Gas Indonesia atau PT TGI yang bergerak di bidang transmisi pipa. Kemudian pada tahun 2003 perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi Gresik Batam Singapura. Selain itu di tahun 2003 juga terjadi kembali perubahan status perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan Persero menjadi perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan terbuka, maka berarti perusahaan gas negara melakukan go public atau IPO di Bursa Efek. Pada saat itu adalah Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya dengan kode emiten PGAS. Pada tahun 2007, perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi SSWJ 1 dan 2 untuk daerah Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Selain itu, di antara rentang waktu 2007 hingga 2014, perusahaan gas negara mendirikan beberapa anak perusahaan, yaitu ada PT PGAS Telekomunikasi Nusantara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan didirikan pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2009 didirikan PT PGAS Solution yang bergerak di bidang rekayasa teknik. Pada tahun 2010 bersama dengan PT Pertamina Persero melakukan pembentukan anak usaha yang diberi nama PT Nusantara Regas dan bergerak di bidang LNG. Lalu pada tahun 2011 membentuk kembali dua anak usaha
yang fokus untuk bergerak di bidang hulu dan hilir gas bumi, yaitu ada PT Saka Energi Indonesia yang untuk bidang hulu, dan ada PT Gagas Energi Indonesia yang bergerak di bidang hilir. Pada tahun 2012, perusahaan gas negara mendirikan PT PGN LNG Indonesia yang bergerak di bidang pasokan LNG. Lalu di tahun 2014 mendirikan anak perusahaan PT Permata Graha Nusantara dengan lingkup usaha properti, penyediaan jasa tenaga kerja, fasilitas manajemen, sumber daya, dan juga aset perusahaan. Selain itu, di tahun 2014, perusahaan gas negara juga mulai mengoperasikan FSRU Lampung secara komersial. Pada tahun 2015, perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pembangunan ruas pipa transmisi Kalija 1 dan juga mengoperasikan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga pada 11 wilayah. Kemudian di tahun 2016 terjadi pembangunan jaringan distribusi gas bumi di Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, dan juga Kota Mojokerto. Pada tahun 2017, Blok Muara Bakau mulai berproduksi. Lalu kemudian di tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk membentuk holding BUMN Migas, dan status perusahaan PGN berubah menjadi bagian dari PT Pertamina Persero. Selain itu juga ada perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Lalu pada tahun 2019, PGN melakukan pembangunan terminal penerimaan LNG di Teluk Lampung. Ya, itulah sejarah perusahaan gas negara. Nah, teman-teman, hari ini kita akan review salah satu perusahaan subholding Pertamina, yaitu perusahaan gas negara yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Pegas. Nah, perusahaan gas negara atau yang biasa kita kenal dengan PGN adalah salah satu perusahaan nasional di Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan gas di domestik. Oke, saya akan coba buka slide terkait perusahaan gas negara supaya tidak bingung, guys. Oke, segmen usaha Pegas. Yang pertama adalah segmen distribusi gas, melakukan kegiatan usaha utama perusahaan dalam mendistribusikan gas yang dibeli dari supplier gas yang didistribusikan ke industri, komersial, dan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah segmen transmisi gas. Segmen transmisi gas melakukan kegiatan usaha dalam menyalurkan gas untuk pelanggan industri. Kemudian yang ketiga adalah sektor eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nah, pada segmen ini perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian yang keempat adalah segmen operasi lainnya atau segmen support, yaitu terkait dengan pengolahan LNG atau liquefied natural gas. Kemudian jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan, serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan. Kemudian perusahaan memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber, daya, dan penilaian kinerja.
dari sisi pengelola, Pegas menjadi bagian dari PT Pertamina Persero pada tanggal 11 Maret tahun 2018 sebagai bagian dari inisiatif pemerintah membentuk holding BUMN minyak dan gas. Dengan mengakuisisi 51% saham PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada tanggal 28 Desember tahun 2018, Pegas telah resmi menjadi perusahaan subholding gas. Kemudian berikut adalah jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara. Nah, dari sisi bisnis, PGN memiliki dan mengoperasikan jaringan pipa lebih dari 9.900 km dengan 95% jaringan pipa gas bumi nasional untuk pemanfaatan masyarakat. Kemudian menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel, dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Nah, PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen. Kemudian proses bisnis Pegas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada upstream, middle stream, dan downstream. Pada sisi upstream, PGN memiliki 10 blok migas yang ada di Indonesia dan 1 aset shale gas di Houston, Amerika Serikat, dan 2 FSRU di Lampung dan Jawa Barat, dan fasilitas regasifikasi di Arun. Nah, fasilitas regasifikasi ini adalah satu-satunya fasilitas regasifikasi yang ada di Indonesia. Kemudian dari sisi middle stream ada LNG, kemudian transportasi gas, fasilitas floating storage dan regasification terminal, kemudian pengelolaan properti. Dari segi downstream, PGN memiliki lebih dari 2.000 konsumen industri dan komersil. Nah, kemudian selanjutnya adalah produk dan jasa PGN atau Pegas, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa 72,1% laba Pegas dari distribusi gas, kemudian 6,4% dari transmisi gas, kemudian ada pemrosesan gas 3,7%, sewa pembiayaan 1%, sewa fiber optik 0,4%, dan transportasi minyak 0,6%. Kemudian ada juga penjualan minyak dan gas 15,1%, dan yang lainnya adalah 0,7%. Saat ini pangsa pasar Pegas ini adalah didominasi dengan domestik, yaitu 97,2%, dan di Amerika Serikat, Singapura, dan Taiwan. Untuk transaksi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya, yaitu pada pembahasan laporan keuangan dan proyeksi bisnis Pegas. Kemudian berikut adalah entitas anak perusahaan dari PGN, yaitu PT Saka Energi Indonesia yang dalam hal eksplorasi minyak dan gas bumi. Kemudian ada PT PGN LNG Indonesia dengan bisnis pengolahan LNG. Kemudian ada PT Permata Graha Nusantara dalam pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan. Kemudian ada PT Pegas Solution dalam konstruksi, dan kemudian ada PT Gagas Energi Indonesia dalam pengolahan minyak dan gas bumi, dan PT Pegas Telekomunikasi untuk sektor bisnis telekomunikasi. Kemudian untuk PT Pertamina Gas dalam distribusi gas bumi. Nah, yang terakhir adalah proyeksi bisnis PT PGN. Seperti apa sih rencana atau strategi bisnis dari perusahaan gas negara ini? Yang pertama adalah layanan gas bumi terintegrasi, yaitu melalui program pengembangan jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. Nah, untuk 2021 ditargetkan mencapai 170.000 sambungan rumah dengan estimasi volume gas sekitar 10 BBTUD, dan pemenuhan target tahun 2026 sekitar 5,1 juta SR. SR adalah sambungan rumah ya. Nah, yang kedua, strategi PGN adalah dalam mendukung industri khusus, layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen ESDM 89K tahun 2020, serta dukungan penyediaan gas untuk new captive market,
Yang ketiga adalah layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL Kepmen ESDM tahun 2020 dan Kepmen ESDM nomor 13 tahun 2020. Kemudian strategi yang keempat adalah program layanan gas bumi melalui penyediaan gas untuk sektor industri umum melalui pipa dan non-pipa serta dukungan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus melalui pipa transmisi dan pipa distribusi. Nah, selanjutnya adalah program untuk sektor maritim dan transportasi darat, yaitu PGN akan melaksanakan program konversi Nah, yang kelima adalah program untuk sektor maritim dan transportasi darat. PGN akan melakukan program konversi transportasi sektor laut menjadi bahan bakar LNG, seperti konversi Pertamina International Shipping atau PIS. Program yang keenam adalah konversi transportasi sektor darat berbahan bakar gas. Kita tahu bahwa saat ini bahan bakar utama di Indonesia adalah masih BBM. Nah, PGN ini ingin merubah bahan bakar menjadi bahan bakar gas dengan pengembangan SPBG dengan target pertumbuhan sekitar di atas 15% dengan potensi demand kurang lebih 10.000 armada LNG tracking. Dan yang terakhir adalah memperluas layanan gas bumi melalui penyediaan energi alternatif untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non-pipa PGN. Nah, sekian teman-teman review terkait bisnis perusahaan gas negara dengan kode emiten Pegas. Kembali lagi bersama saya Coach Irfan. Kali ini saya akan membahas untuk lanjutan dari analisa teknikal saya sebelumnya, yaitu saham PGN ya, atau kita sering menyebutnya dengan saham Pegas ya. Oke, langsung aja kita coba masuk ke dalam analisanya. Nah, teman-teman, sebelumnya analisa saya untuk saham Pegas di awal Februari ya, teman-teman. Di awal Februari ini sesuai dengan prediksi ya sebelumnya, teman-teman. Dimana 1270 itu adalah low-nya. Sesuai dengan prediksi kita di 1270. Kemudian kita memprediksikan untuk resisten adalah 1500. 1500 itu adalah resisten, 1505 atau 1500 ya waktu itu. Dan dia telah break. Namun dia breaknya tidak diiringi dengan volume yang lumayan ya besar. Akhirnya dia turun lagi di bawah 1540, yaitu di close di 1485. Nah, untuk di saham Pegas ini saya akan mencoba ngebedah lagi, teman-teman. Untuk time frame-nya saya akan coba jauhkan lagi. Berapa sih kira-kira target jangka menengah untuk saham Pegas ini? Oke, coba kita tarik untuk daily ya. Kita masih ngomong daily dulu ya, teman-teman. Nah, untuk daily-nya ini coba saya agak hapus dulu beberapa. Kita hanya tinggal sisakan stokastik ya. Nah, untuk Pegas untuk di chart Nexus saya sementara pakai dari data 2018 dari tanggal 2 Januari, di mana Pegas ini di bulan Januari ini mengalami, ini kita bisa trennya tren sideways ya. Kalau kita jangka panjang kita ambil sideways, di mana dia di 1700, ini low-nya di 1700 sampai 2500 ya, teman-teman. Sampai 2500 dia bermain di range itu. Kemudian di bulan Februari 6 Februari, teman-teman, dia break patah dalam sekali. Dia dari harga 2100 di mana itu di tanggal 3 Januari 2020 turun terus mencapai 24 Maret. Itu merupakan terendahnya di harga 600, teman-teman. Nah, untuk turunnya ini kan lumayan patah dalam sekali, teman-teman. Dia sempat bermain di range 1800-an, 1500-an ini. Kemudian dia tidak kuat, akhirnya dia terjun lagi seperti itu. Nah, untuk saham Pegas ini saya akan mencoba menggunakan weekly dulu ya. Jika kita ambil dari tahun 2018, kita bisa melihat ada sesuatu yang lumayan berbeda, teman-teman, jika kita lihat trennya, dimana
di bulan-bulan 2018 volumenya itu ini sempat tertinggi sih di tanggal 15, tapi kemudian dia melandai terus teman-teman. Nah, melandai terus, kemudian setelah penurunan signifikan ini teman-teman, jika kita perhatikan ini volumenya arahnya naik teman-teman, arahnya makin banyak. Ketika harga di sini, volumenya di sini, kemudian volumenya di sini, harganya di sini, volumenya di sini. Wah, itu secara teknikal volume ini sangat bagus teman-teman jika kita perhatikan. Nah, dimana dia ada penurunan ini, volume hanya segini ya teman-teman, namun dia pas sideways, volumenya sideways di sini, volumenya tuh meningkat, kemudian dia naik lagi, volumenya agak menurun di sini. Ketika ada penurunan, volumenya meningkat lagi teman-teman. Pas naik ke sini, volumenya besar sekali. Ini secara weekly ya teman-teman, ini volumenya sangat luar biasa ya teman-teman jika kita perhatikan. Nah, ini kita akan mencoba analisa, dimana ini kita coba garis ya teman-teman. Nah, jika kita mencoba untuk secara weekly ini ada saya bisa mengasumsikan ini sebagai double bottom ya teman-teman. Jika kita asumsikan kemana kira-kira selanjutnya saham Pegas ini ya teman-teman. Yang pertama kita menyebutkan volumenya bagus, terus dia potensi double bottom. Jika ini dia mantul lagi atau di level segini, berarti dia bisa membuat jadi triple bottom. Nah, jika kita ambil penurunan ini penurunan ada sekitar 68% ya. Jika kita tarik 68% itu, kita asumsikan dia penurunan segini akan membalik potensi seperti itu. Kalau kita ambil historisnya dari 2018, ini adalah high-nya di level sini teman-teman, high 2860. Ini dia pernah tertinggi di sini. Kalau di sini high-nya adalah di 2720. Nah, kalau kita ambil historis, ini high-nya ada di 2700. Ada potensi dia ke level 2700. Namun dalam perjalanannya kita harus memperhatikan resisten terdekatnya. Nah, resistennya yang perlu kita cermati adalah, nah kita coba pakai VBO ya. Nah, untuk garis VBO-nya ini di level 2700. Kita ambil high-nya, target kita 2700, low-nya di level 605. Kita perlu cermati teman-teman, jika kita ngambil weekly-nya, sikonya adalah di level 1120. Untuk Pegas ada potensi dia triple bottom. Untuk support pertama ini, jika kita ambil support pertama ada di 1125. Ini time frame-nya saya sebutkan mungkin kurang lebih sekitar 6-7 bulan ya, 6-7 bulan ke depan. Nah, untuk Pegas ini ada potensi triple bottom. Kemudian target yang saya sebutkan ini ada potensi di time frame-nya sekitar 6-7 bulan ke depan ya teman-teman. Nah, untuk saham Pegas ini kita perlu mencermati adalah di support pertama di level 1125. Kemudian dia jika menyentuh support 1125, dia ada potensi menjadi triple bottom ya teman-teman. Triple bottom adalah strong buy ke atas. Nah, yang kita perlu cermati adalah di supportnya kita perlu cermati adalah di level 1700-an. 1700-an ini support pertama, resisten pertama kita di 1700. Nah, kemudian di level 1930 dia jika berhasil ini kan 1930 ya kan, di level segini. Kemudian di level 2230 kita harus mencermati ini. Jadi gini skenario teman-teman, dalam waktu time frame 7 bulan ini kita harus mencermati untuk volumenya Pegas ya teman-teman. Nah, jika volume Pegas ini terus meningkat, potensi dia mencapai di level 2700 itu sangat besar ya teman-teman. Tapi kita harus mencermati di titik-titik krusialnya di resistennya yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Dia jika berhasil ngebreak di level 2230 ini potensi dia untuk 2700 ini sangat bisa dibilang time frame-nya cepat kalau saya lihat, karena dia perlu
naik dulu ke sini, itu time frame-nya agak pelan-pelan, tapi sampai setelah 2230 di level 2230 time frame-nya ke 2700 harusnya bisa cepat teman-teman, kayak gini 1 2 3 4 5 6 7 sekitar sebulan lah, sebulan 2 bulan time frame-nya cepat, bisa seperti ini. Nah kalau ini dia tuh bisa naiknya tuh pelan, kayak gini teman-teman, grafiknya dia naik dulu pelan, turun lagi. Nah tapi kalau dia sudah ngebreak ini dia langsung tek gitu, cepat seperti ini. Potensinya seperti itu ya teman-teman. Nah jadi kita harus mencermati terus sampai gas. Ini saya sebutkan di tanggal 7 Februari 2021 ya teman-teman. Jadi sekitar 7 bulan ke depan berarti bulan September ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, potensi saham Pegas untuk 6-7 bulan ke depan, supportnya kita pantau, resistennya kita pantau, dan volume selalu kita harus pantau. Halo, selamat datang di channel Pusat Edukasi Saham Indonesia. Perkenalkan, saya Coach Lutfia. Hari ini kita akan membahas tentang emiten berkode PGAS atau PT Perusahaan Gas Negara. Baik, sebelum mulai kita akan mereview sedikit ya tentang perusahaan gas negara ini, perusahaan yang seperti apa. PT Perusahaan Gas Negara itu adalah perusahaan subsektor pertambangan di bidang gas yang fokus untuk memproduksi LNG atau liquid natural gas. Nah, fungsinya apa sih liquid natural gas ini? Liquid natural gas ini nanti akan digunakan untuk proses produksi di industri-industri besar di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga bisa digunakan di rumah tangga. Ini seperti memakai gas pada umumnya, tapi kita tidak menggunakan tabung seperti itu. Kemudian PT Perusahaan Gas Negara merupakan anak perusahaan dari Pertamina yang diakuisisi pada tahun 2018. Nah, kalau kita lihat di 2018 dan 2017, 16, 15, 14 sangat nampak ya perbedaan di sisi teknikalnya. Nah, kalau kita melihat chartnya, terjadi penurunan yang lumayan tajam di bulan April hingga bulan Juli. Ini dikarenakan pada bulan April PT Pertamina sedang melakukan akuisisi PT Perusahaan Gas Negara atau PGAS. Kemudian di bulan Juli itu melakukan penyelesaian kontrak. Ini artinya perusahaan gas negara hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan penyelesaian semuanya, mulai dari penyesuaian laporan keuangan, di dalamnya harus menyelesaikan utang piutang, pemindahan aset, dan sebagainya. Maka dari itu, ini sangat masuk akal ketika terjadi penurunan dalam teknikalnya, dan juga ditunjukkan oleh kondisi volume perdagangannya yang ikut mengecil gitu teman-teman. Di tahun 2018 untungnya ini tidak berlangsung lama ya penurunannya, karena di bulan Juli dan Agustus, setelah itu di bulan Agustus dan September itu PT Perusahaan Gas Negara melakukan penyelesaian kontrak di beberapa bloknya. Ada 2 blok yang selesai pada saat itu di Sanga-Sanga dan di Sumatera. Ini merupakan proyek yang lumayan besar, sehingga ini turut menjadi sentimen positif pada masa itu, mengejut kinerja PT Perusahaan Gas Negara juga, sehingga chartnya kita lihat lumayan meningkat. Meskipun volume perdagangan juga tidak cukup banyak. Ini menjadi sangat wajar karena sesuatu yang baru diakuisisi tidak serta-merta menunjukkan kinerjanya langsung membaik pada saat itu juga, membutuhkan proses. Nah, dari riwayat chart tahun 2018 tadi kita lihat, kita sekarang bisa melihat lagi di chart 2019, PT Perusahaan Gas Negara ini melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Ini juga didukung oleh pemerintah kita menyambut baik adanya akuisisi PT Pertamina menjadi
holding perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara atau PGAS. Nah, di situ bulan Januari ada keputusan Menteri ESDM melalui surat keputusan nomor 119K/10/MEM/2019 tentang penugasan kepada PT Pertamina Persero dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk tahun 2019. Nah, ini terjadi di sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatera. Ini fokusnya utama untuk rumah tangga. Jadi nanti bagi teman-teman yang ada di sekitar Pulau Jawa sudah merasakan penggunaan gas langsung di rumah melalui pipa, itu adalah layanan dari PT Perusahaan Gas Negara dan masih akan terus berlanjut sampai di seluruh Pulau Jawa selesai dan Sumatera minimal. Lokasi-lokasi telah ditentukan dalam keputusan Menteri ASDM tersebut. Kemudian ini menunjukkan pergerakan yang sangat bagus di chartnya, namun tetap masih belum menimbulkan sentimen publik yang sangat baik. Jadi volume perdagangannya masih lumayan kecil, tapi cukup baik sentimennya. Namun di 2019 ini tidak ada event yang sangat menggemparkan bagi si emiten itu sendiri, hanya karena ini masih menjadi tahun-tahun pesta demokrasi di negara kita, teman-teman. Jadi chartnya ini terkesan landai-landai aja, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Nah, di tahun 2019 bulan Mei itu sedang mengalami penurunan sedikit. Itu karena ada proses pengumuman pemilu pada saat itu, dan kita tahu sendiri di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, kondisi politik dan ekonomi itu juga berpengaruh terhadap sentimen dan kepercayaan pasar, karena hal itu terkait dengan bagaimana fokus pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Nah, kemudian di bulan Oktober ke November itu chartnya terlihat menurun. Chart November sama chart bulan Oktober dan November itu terlihat menurun karena di sini ada proses pelantikan presiden, sehingga semua pelaku pasar baik kita retail maupun industri besar itu juga melakukan wait and see. Kita akan melihat kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini terkait dengan keberlanjutan program, karena di 2018 barusan diakuisisi Pertamina. Di awal 2019 barusan diberikan surat keputusan menteri, kemudian di 2019 terjadi pemilihan presiden, dan di akhir 2019 terjadi pelantikan presiden. Kemanakah arah kebijakannya? Nah, ini akan kita tunggu setelah presiden dan jajaran menteri dengan presiden, jajaran menteri, dan kabinetnya merumuskan RPJMN. Di sini akan kita bisa lihat fokus pengembangan ekonomi dari pemerintah kita 5 tahun ke depan akan menuju ke arah mana dan sektor mana yang akan diuntungkan. Demikian. Kemudian di tahun 2019 akhir chart dari PT Perusahaan Gas Negara ini tidak terlalu turun tapi mengalami peningkatan. Ini didorong karena sentimen positif perusahaan gas negara melakukan kerjasama dengan PT BA atau PT Bukit Asam. Nah, di sini PT Perusahaan Gas Negara seperti yang saya sebutkan di awal kembali menyediakan fasilitas gas untuk gasifikasi industri-industri besar. Jadi yang dulunya industri-industri besar di negara kita ini menggunakan bahan bakar minyak fosil itu diganti menjadi gas. Ini diklaim menjadi lebih ramah lingkungan dan juga diklaim lebih murah serta lebih efisien. Kemudian ini chartnya terlihat langsung naik ya teman-teman, karena ya ini menunjukkan keseriusan bagaimana Pertamina itu mengelola anak perusahaannya dan pemerintah juga mendukungnya, sehingga sentimennya cukup positif sampai di tahun 2020 awal 5 bulan pertama kita mengalami kontraksi di seluruh dunia. Ini karena adanya pandemi ya, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh negara di dunia juga mengalaminya. Jadi tidak ini bukan murni karena kesalahan emiten tersebut atau kesalahan negara kita. Ini ada sesuatu yang di luar dugaan manusia, dan 2020 ini
chart indeks kita, indeks IHSG juga cukup dalam tuh penurunannya. Ini diiringi dengan seluruh sektoral dan seluruh emiten juga turun tajam. Nah, kebetulan di tahun 2020 saat bulan Mei, Juni, Juli itu peak season dari pandemi ini sudah agak reda di beberapa negara di dunia dan mulai pembukaan jalur-jalur logistik dan mulai membangkitkan industri-industrinya. Pada tahun 2020 bulan Mei, pemerintah Indonesia melakukan perumusan percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan membentuk Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komitmen PT Pertamina melalui perusahaan gas negara untuk ikut kontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi ini terlihat dari 7 agenda utama perusahaan gas negara ingin menggenjot pada pertama pengembangan infrastruktur pipa gas, yang kedua peningkatan volume niaga gas kepada existing buyer maupun ke new buyer, kemudian yang ketiga pengembangan fasilitas LNG terminal untuk supply ke pasar domestik yang seperti tadi saya sebut melalui rumah tangga dan industri-industri besar, kemudian gasifikasi kilang-kilang minyak Pertamina, gasifikasi pembangkit PLN dari BBM ke gas, pengembangan perdagangan global, dan fasilitas LNG infrastruktur di regional. Kemudian yang terakhir, PT Perusahaan Gas Negara ingin melakukan efisiensi dari operational expenditure atau OPEX dan capital expenditure atau CAPEX. Ini menjadi sangat bagus melihat konsistensi dari perusahaan gas negara untuk berusaha membangkitkan kinerjanya setelah keterpurukan ekonomi dunia yang berpengaruh ke segala sektor. Ini akan menjadi sentimen yang positif, dan kemudian ini bertepatan dengan bulan Juni. Kita terlihat di chartnya, bulan Juni ini terjadi peningkatan chart meskipun tidak terlalu signifikan tapi lumayan meningkat setelah dari kejatuhan di bulan Mei, di bulan Januari sampai Mei. Komitmen kebijakan penetapan harga melalui Permen ESDM nomor 8 tahun 2020 ini cukup mendongkrak sentimen positif dari pasar. Jadi semua orang yakin bahwa dengan adanya keputusan tersebut ini akan membantu kinerja si perusahaan gas negara untuk melakukan penjualan, pendistribusian, dan pengembangan infrastruktur gas. Pada tahun 2020, perusahaan gas negara juga melakukan perjanjian jual beli gas dengan industri-industri besar dari 7 sektor yang ada. Dengan jumlah total pelanggan 188 industri, jenis industri. Nah, kemudian ini tentu saja akan mengubah perjanjian ini juga akan mengubah sentimen, dan ini perusahaan gas negara berkomitmen melalui pekerjasama ini akan meningkatkan kinerjanya dan menyesuaikan kebutuhan terhadap industri-industri yang sudah bermitra dengan mereka. Kemudian ini di saat yang sama juga perusahaan gas negara menyelesaikan kesepakatan teknis dan LOA dari sektor industri tersebut. Pastinya ini akan mendongkrak distribusi gas pertama, yang kedua produksi, tapi ini memiliki efek samping terhadap perubahan pada laporan keuangan. Tentu saja dengan meningkatkan produksi, fokus produksi ini akan cukup memakan biaya operasional yang tinggi, sehingga akan terjadi perubahan pada biaya operasional di perusahaan tersebut turut meningkat. Meskipun biayanya meningkat, tapi ini jika digunakan untuk produksi dan berjualan, ini akan meningkatkan pula laba perusahaan meskipun biayanya juga membengkak. Jadi kas akan terpengaruhi juga. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 teman-teman? Dari sini kita bisa lihat ada tiga titik hijau, ada 3 candle hijau yang melihatkan kenaikan dan volumenya yang sangat tebal. Ini berarti mengindikasikan ada kepercayaan publik terhadap kinerja Pertamina dan perusahaan gas negara untuk meningkatkan industrinya, dan ini akan menjadi dorongan bagi perusahaan tersebut untuk menguasai pasar dan
meningkatkan distribusinya. Nah, ini diiringi dengan volume perdagangan yang terus meningkat setahun belakangan. Bisa dilihat ya, volumenya meningkat. Beda dengan tahun 2017 ke 2018 sebelum perusahaan gas milik negara ini berpindah diakuisisi menjadi Pertamina, peningkatannya melonjak tajam ditunjukkan dengan peningkatan laba EBITDA yang mencapai selisih sebesar 173 US dollar. Itu bisa kita rasakan ketika ada sesuatu yang diakuisisi dengan maksud untuk peningkatan kualitas dan kinerja, itu akan sangat tercermin dari laporan keuangan maupun teknikalnya. Dan ini akan menyebabkan sentimen pasar serta psikologi pelaku pasar mempercayai kinerja perusahaan. Nah, demikian ulasan dari perusahaan gas negara kali ini, teman-teman. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi adalah dengan asumsi makro ceteris paribus, yaitu kondisi lain tetap. Kita asumsikan semuanya berjalan lancar, semuanya sesuai dengan RPJMN, arah pembangunan nasional jangka menengah dari pemerintah untuk menggenjot sektor-sektor di bidang migas itu benar-benar terlaksana dan tanpa halangan. Ini akan menjadi sangat bagus untuk sektor-sektor tersebut beserta industri-industri di dalamnya. Kondisi bukan ceteris paribus itu terjadi seperti apa sih? Seperti tahun 2020. Seperti yang saya sebutkan tadi, chartnya turun dalam bukan karena kesalahan dari negara kita maupun dari perusahaan tersebut. Ini murni karena kondisi di luar kebiasaan yang kita alami sehari-hari, yaitu pandemi. Sehingga siapa yang menyangka ternyata efek pandemi ini sangat mengguncang, membuat ekonomi shock di seluruh negara di dunia ini. Maka sekali lagi, ini adalah asumsi ceteris paribus. Untuk selengkapnya, kalian bisa terus ikuti channel Pusat Studi Edukasi Saham Indonesia di YouTube dan di Instagram dan di Facebook. Jangan lupa like, pencet tombol notif, dan subscribe serta share link ini untuk kita belajar bersama. Salam sehat selalu sahabat dan rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kali ini saya Gayu akan menyampaikan pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan gas negara TBK. Mari kita bersama-sama memperhatikan kondisi laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara sebagai berikut. Ya, ini adalah laporan keuangan gas posisi September 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 pada neraca. Kita lihat bahwa total aset gas pada periode September 2020 sebesar 7.500 juta US dollar, dan sedangkan untuk posisi Desember 2019 sebesar 7.373 juta US dollar. Nah, ini laporan keuangan disajikan di dalam US dollar kecuali dinyatakan lain. Kita bahas mengenai total aset. Yang mendominasi dari segi total aset adalah aset tidak lancar, di mana dari 7.500 juta 5.435 juta sendiri terdiri dari aset tidak lancar pada September 2020, sedangkan sisanya 2 miliar sekian adalah aset lancar. Kalau dilihat pada aset lancar mengalami penurunan sebesar 200 juta dibandingkan pada Desember 2019. Penurunan tersebut jika kita lihat lebih lanjut, ini ada kas yang dibatasi penggunaannya menurun dari 18 juta menjadi 3 juta. Kemudian investasi jangka pendek juga menurun dari 186 juta menjadi 65 juta. Dan ini ada piutang usaha juga sedikit menurun dari 509 juta menjadi 448 juta. Jadi secara akumulatif ini ada penurunan pada total aset lancar yang sebesar 200 juta US dollar yang saya sampaikan tadi. Kita lebih lanjut ke aset yang tidak lancar. Apabila dibandingkan dengan periode Desember 2019, aset tidak lancar mengalami peningkatan dari sebelumnya
5.165 juta mengalami peningkatan menjadi 5.435 juta US dollar. Apabila kita lihat, peningkatan tersebut disumbang oleh aset tetap yang mengalami kenaikan nilai tercatat dari 5.220 juta menjadi 5.847 juta, sedangkan nilai buku netonya mengalami kenaikan meskipun depresiasi atau akumulasi penyusutan juga mengalami kenaikan. Secara nilai buku netonya pada posisi September 2020 mengalami kenaikan menjadi 3.195 juta dibandingkan Desember 2019 sebesar 2.740 juta. Nah, secara akumulatif ini total aset tidak lancar mengalami kenaikan dari 5.165 juta menjadi 5.435 juta. Atas hal tersebut, total aset dari Pegas posisi September 2020 mengalami kenaikan sekitar 100 sekian juta US dollar ya, atau 200-an ya ini ya, sekitar 200, hampir mendekati 200 juta US dollar. Itu dari segi total aset. Kita beranjak ke sisi total liabilities dan ekuitas. Ini didominasi oleh total liabilitas dibandingkan dengan ekuitas yang sebesar 3.241 juta pada periode September 2020. Total liabilitasnya mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2019 dari 4.139 juta menjadi 4.259 juta. Ini apabila dilihat lebih lanjut, liabilitas jangka panjang lah yang mendominasi dari total liabilitas. Dari 4 miliar sekian, total liabilitas jangka panjangnya adalah sebesar 3.490 juta, sedangkan sisanya untuk total liabilitas jangka pendek 769 juta. Itu posisi September 2020. Apabila kita bandingkan dengan posisi 31 Desember 2019, ini ada terjadi penurunan dari 1.123 juta US dollar menjadi 769 juta US dollar. Penurunan tersebut disumbang oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini ada penurunan utang usaha. Dilihat dari 2019 Desember sebesar 260 juta menjadi 208 juta. Ada juga pinjaman bank jangka pendek yang menurun dari 164 juta menjadi 21 juta. Utang lain-lain pun juga menurun dari 214 juta menjadi 151 juta. Begitu juga untuk liabilitas yang masih harus dibayar, ini juga ada penurunan dari 317 juta menurun menjadi 182 juta. Nah, dari beberapa pos pada liabilitas jangka pendek menyebabkan total liabilitas jangka pendek pada September 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Desember 2019. Kita beranjak ke liabilitas jangka panjang. Ini ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan September 2019. Dibandingkan dengan Desember 2019, kita lihat di September 2020 mengalami sedikit kenaikan. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan kenaikan. Ini ada pos baru yang tercatat di September 2020, yaitu utang sewa guna usaha yang sebelumnya pada Desember 2019 tidak ada. Ini pada September 2020 tercatat 505 juta US dollar. Dari beberapa pos juga ada kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan, sehingga secara akumulasi pada total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sekitar 400 juta. Kita membahas mengenai ekuitas atau modal secara
nominal tidak bergerak signifikan, yaitu di kisaran 3.200.000.000 sekian. Jadi untuk segi modal perusahaan gas negara dari September 2020 dan Desember 2019 tidak banyak perubahan. Selanjutnya kita bergerak ke income statement atau laba rugi. Ini perbandingan antara September 2019 dengan September 2020. Apabila kita lihat pada posisi September 2019, ini penjualan atau pendapatan sebesar 2.811.000.000, sedangkan September 2020 mengalami penurunan menjadi 2.151.000.000. Nah, dari pendapatannya menurun, ini beban pokoknya juga menurun dan menghasilkan laba bruto yang menurun. Secara pencatatan untuk laba operasi pada September 2020 pun juga menurun dibandingkan September 2019 dari 406 juta menjadi 315 juta US dollar. Nah, kita beranjak ke bawah sehingga dari pencatatan tersebut mencatatkan laba sebelum pajak final dan manfaat. Ya, ini juga secara otomatis mengalami penurunan. Dari pencatatan tersebut menghasilkan laba periode berjalan pada September 2020 mengalami penurunan yang menurut saya cukup signifikan dari 176 juta pada September 2019 menjadi 84 juta pada September 2020. Ya, ini adalah analisa singkat untuk neraca dan laba rugi perusahaan gas negara. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan gas negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.